Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku buat video tentang pengalaman lolos diterima S2 UI tanpa jalur tes atau jalur rekomendasi dosen. Nah, sebenarnya aku bikin video ini intinya adalah untuk mengenalkan beasiswa PMDSU kepada teman. Nah, sebelumnya apa sih PMDSU ini? Beasiswa PMDSU ini apa sih? Jadi, beasiswa PMDSU ini adalah singkatan dari beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah, jadi tujuan diadakannya beasiswa PMDSU ini untuk mempercepat pendidikan yang dimana kita bisa berkuliah S2 sekaligus S3 selama 4 tahun. Yang dimana dalam mengikuti beasiswa ini, ketika kita udah menjadi awardee beasiswa PMDSU, kita harus membuat minimal 2 jurnal hasil riset, dengan jurnalnya ini dia internasional. Nah, jadi pada tahun 2020 itu ceritanya, jadi aku berencana untuk mendaftar PMDSU dan untuk websitenya teman-teman bisa cek beasiswa PMDSU itu apa di www.pmdsu.com. Nah, yang dimana aku tampilkan di sini. Jadi pertama aku berencana untuk lanjut kuliah yang dimana daftar beasiswa PMDSU. Nah, aku selalu mengecek ya si websitenya secara berkala untuk mengetahui info di universitas mana saja sih ada beasiswa PMDSU ini dan di jurusan mana saja. Dan kebetulan pada saat itu beasiswa PMDSU ini disediakan ada di jurusan pendidikan matematika UPI. Nah, kebetulan juga aku ini S1-nya dari pendidikan matematika UPI. Nah, jadi aku mendaftar beasiswa PMDSU di portal PMDSU, kemudian aku mendaftar pasca sarjana di UPI-nya. Nah, jadi pendaftaran untuk beasiswa PMDSU ini dia secara paralel ya teman-teman. Jadi daftar beasiswanya, kemudian kita daftar program paskanya. Nah, jadi kebetulan juga pada saat itu karena aku nggak mau untuk terlambat mendaftar, jadi nggak mau ke deket-deket penutupan pendaftaran, aku langsung kayak hari pertama, hari kedua udah langsung bikin akun seleksi di web UPI-nya, dimana aku daftar di situ. Untuk tata cara gimana daftar pasca sarjana UPI ini udah pernah aku buat ya untuk videonya berikut ini. Nah, aku daftar di situ. Awalnya tuh aku nggak tahu kalau untuk jalur PMDSU ini dia ada terpisah tersendiri gitu untuk cara mendaftar. Kemudian aku mendaftar dan aku membayar biaya sebesar 750.000. Jadi untuk pendaftaran S2 UPI ini sebesar 750.000. Nah, kemudian datanglah aturan bahwa untuk pendaftaran pasca sarjana untuk jalur PMDSU dia terpisah, ada khusus akun seleksinya tersendiri. Nah, jadi aku mendaftar lagi di akun itu. Nah, jadi aku mendaftar pasca sarjana UPI yang jalur PMDSU dengan biayanya ini sebesar 850.000. Nah, kenapa kok lebih mahal gitu kan? Atau bedanya ya lebih mahal gitu, beda 100.000. Nah, jadi kalau di UPI ini dia S3-nya 850.000 dan program PMDSU ini dia kan S2 digabung dengan S3, makanya itu besarannya itu 850.000. Jadi dihitungnya adalah kita mendaftar yang setara dengan S3 ini. Kita bikin akun, selesai, aku submit gitu ya, kayak melakukan finalisasi di akun seleksinya. Nah, kemudian aku mengikuti seleksi PMDSU ya. Sebelum aku mendaftar, yang pertama aku menyiapkan proposal PMDSU. Ini aku mencari referensi atau mencari ide-idenya ini adalah membaca penelitian yang tingkatnya dia udah tingkat tesis, disertasi gitu. Tesis disertasi dari jurusan pendidikan matematika tentunya. Kemudian aku juga melihat nih tema yang ditawarkan dari promotornya ini apa. Jadi sebenarnya di website PMDSU-nya juga ini diberikan info mengenai promotornya siapa aja, jurusannya apa, univnya apa yang tersedia gitu untuk kita yang mau mendaftar pasca di jurusan dan univ tersebut. Kemudian disediakan juga info mengenai
untuk promotor ini tema yang ditawarkan ini apa gitu. Jadi kita harus membuat proposal penelitiannya ini sesuai dengan tema yang ditawarkan oleh promotor. Nah, lalu setelah aku udah menyiapkan si proposal penelitian ini, kemudian aku melakukan wawancara. Nah, jadi untuk bedanya ini, untuk pasca sarjana yang jalur reguler, nah dia ada seleksinya ini, dia ada seleksi semacam tes bahasa Inggris dan tes TPA gitu untuk di UPI. Nah, kalau misalkan yang jalur beasiswa PMDSU, dia ini ada seleksi wawancara, yang dimana wawancaranya ini dia bisa jadi menanyakan terkait proposal penelitian kita, dan juga menanyakan perihal biografi kita yang lainnya gitu. Pengalaman aku ketika ikut seleksi wawancara tuh, saat wawancaranya aku diwawancara oleh 2 dosen, yang ketua departemennya, kemudian promotor yang akan membimbing kita selama 4 tahun selama kita menjadi awardee beasiswa. Untuk wawancaranya sebenarnya ketika aku diwawancara saat itu lebih banyak bertanya ke biografi aku. Apakah aku pernah ikut konferensi internasional, terus penelitian apa aja sih yang pernah aku buat, terus publikasi apa gitu, skripsi aku yang aku buat judulnya tentang apa, terus apa sih penelitian yang pernah aku buat yang berkaitan juga dengan tema yang ditawarkan oleh promotor tersebut. Nah, kemudian selain itu ada juga di wawancara itu, wawancaranya menggunakan bahasa Indonesia, tapi dia ada sesi khusus yang dimana wawancaranya ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini untuk mengetahui kemampuan kita dalam berbahasa Inggris ini sejauh mana sih gitu, dalam speakingnya ini gitu. Oh ya, wawancaranya ini dia dilakukan secara online gitu, melalui Zoom meeting, karena pada saat itu kondisinya pandemi. Nah, kemudian wawancaranya ini durasinya itu sekitar, untuk kuotanya, jadi kuota PMDSU ini dia hanya 1 orang untuk 1 promotor. Jadi waktu itu ada sekitar 11 orang yang mendaftar di promotor tersebut, termasuk aku juga, dan yang diterimanya ini hanya 1. Nah, tapi ada tiga pengumuman nanti yang akan kita terima. Ketika yang pertama, kita bisa diterima menjadi awardee beasiswa PMDSU dan diterima juga gitu di pasca sarjana UPI gitu, diterima menjadi mahasiswa pasca sarjana UPI. Dan yang kedua, kita tidak diterima, tidak lolos gitu ya untuk beasiswa PMDSU, tapi kita masih diterima untuk menjadi mahasiswa pasca sarjana UPI. Dan yang ketiga itu belum lolos gitu. Nah, jadi setelah itu aku selesai, setelah wawancara aku tinggal menunggu pengumuman apakah diterima atau tidak gitu. Nah, ternyata pada pengumuman ini untuk karena aku mendaftarnya tuh di 2 akun. Yang akun pertama kan yang akun seleksi yang pasca sarjana reguler, yang satu kan yang PMDSU. Nah, kalau yang PMDSU dia keluar hasilnya yang dimana aku tidak lolos untuk beasiswa PMDSU-nya. Nah, namun untuk yang akun reguler ini dia hasil di akun regulernya ini bahwa aku diterima gitu untuk menjadi mahasiswa pasca sarjana UPI gitu. Jadi waktu itu meskipun aku hanya seleksi wawancara dan tidak melakukan seleksi bahasa Inggris, tidak melakukan tes bahasa Inggris dan TPA yang diselenggarakan UPI-nya, namun hasilnya ini aku masih dapat diterima gitu. Jadi kayak meskipun nggak ikut tes gitu ya, tes yang regulernya, aku masih mendapatkan pengumuman bahwa diterima gitu menjadi mahasiswa pasca sarjana UPI. Nah, jadi kenapa pengumumannya bisa diterima? Nah, ini berdasarkan dari rekomendasi dosen. Jadi dosen ini, promotor ini memberikan keterangan atau informasi kepada para peserta yang mengikuti pendaftaran beasiswa PMDSU. Jadi bahwa kalau yang ikut ikut seleksinya jalur PMDSU, dia kan bisa yang 3 kemungkinan itu yang tadi telah aku sebutkan. Nah, jadi ini adalah semacam jalur yang bisa teman ikuti gitu untuk
berkuliah gitu di S2 UPI, yang dimana menurutku ini kayak lebih ada tantangannya gitu. Tantangannya ini adalah jadi sebelum masa-masa seleksi ini aku tertantang gitu untuk mencari bahan untuk membuat proposal penelitian, untuk belajar mengenai penelitian yang akan aku buat gitu di proposalnya gitu. Sekian cerita dari aku, video dari aku, dan mohon maaf kepada teman-teman, banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video ini, baik juga perkataan dan perbuatan aku, dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu menonton video YouTube aku, dan sampai jumpa di video berikutnya.